Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Askar Maulana. Pada video pembelajaran ini saya akan menjelaskan tentang hukum tata negara. Pembahasannya terdapat 3 poin. Yang pertama adalah pengertian dari hukum tata negara. Yang kedua tentang ruang lingkup hukum tata negara. Dan poin yang terakhir adalah tentang asas-asas umum dalam hukum tata negara. Baiklah teman-teman, mari kita melihat dan menyimak video berikut ini. Poin pertama adalah pengertian hukum tata negara. Istilah hukum tata negara dalam bahasa Indonesia disebut hukum tata negara. Dalam bahasa Belanda disebut Staatsrecht. Dalam bahasa Inggris disebut constitutional law dengan variasi state law. Droit constitutionnel untuk penyebutan dalam bahasa Prancis, dan dalam bahasa Jerman disebut Verfassungsrecht. Pengertian dari hukum tata negara adalah suatu kumpulan peraturan baik yang tertulis ataupun yang tidak tertulis, di mana mengatur suatu mekanisme pembentukan tugas dan fungsi serta wewenang dari alat perlengkapan negara, serta hubungan alat perlengkapan negara dengan negara. Dan hukum tata negara itu berbicara hukum dalam keadaan diam, maksudnya adanya strukturisasi sebuah kelembagaan negara, serta hal-hal yang berkaitan dengan tugas dari masing-masing suatu kelembagaan atas hal apa saja yang menjadi prioritas pokok suatu permasalahan dalam sebuah strukturisasi kelembagaan. Pengertian hukum tata negara menurut para ahli. Menurut Jimli Asidqi, ilmu hukum tata negara ialah suatu cabang ilmu hukum di mana mempelajari suatu prinsip-prinsip serta norma-norma hukum yang tertuang baik secara tertulis ataupun yang hidup dalam kenyataan praktik kenegaraan. Menurut Van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, dan dari masing-masing itu menentukan wilayah lingkungan rakyatnya, dan akhirnya menentukan badan-badan dan fungsinya masing-masing yang berkuasa dalam lingkungan masyarakat hukum itu, serta menentukan susunan dan wewenang badan tersebut. Menurut Van der Pot, hukum tata negara adalah peraturan-peraturan yang menentukan badan-badan yang diperlukan serta wewenangnya masing-masing, hubungannya dengan yang lain, dan hubungannya dengan individu-individu. Menurut Logeman, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur organisasi-organisasi negara. Menurut R. Cranenburg, hukum tata negara meliputi hukum mengenai susunan hukum dari negara terdapat dalam Undang-Undang Dasar. Menurut J.R. Stelingha, hukum tata negara adalah hukum yang mengatur wewenang dan kewajiban-kewajiban alat-alat perlengkapan negara, mengatur hak dan kewajiban warga negara. Poin kedua, ruang lingkup hukum tata negara. Ruang lingkup dari hukum tata negara adalah struktur umum dari negara sebagai organisasi, iaitu pertama, bentuk negara iaitu kesatuan atau federasi. Yang kedua, bentuk pemerintahan iaitu kerajaan atau republik. Yang ketiga, sistem pemerintahan iaitu presidentil, parlementer dan monarki absolut. Yang keempat, corak pemerintahan yaitu diktator praktis, nasionalis, liberal dan demokrasi. Yang kelima, sistem pendelegasian kekuasaan negara iaitu desentralisasi, meliputi jumlah, dasar, cara dan hubungan antara pusat dan daerah. Yang keenam, garis-garis besar tentang organisasi pelaksana iaitu peradilan, pemerintahan dan perundangan. Yang ketujuh, wilayah negara iaitu darat, laut dan udara. Yang kedelapan, hubungan antara rakyat dengan negara iaitu abdi negara, hak dan kewajiban rakyat sebagai perorangan atau golongan, cara-cara pelaksanaan hak dan menjamin hak dan sebagainya. Yang kesembilan, cara rakyat menjalankan hak-hak ketatanegaraan iaitu hak politik, sistem perwakilan, pemilihan umum, referendum, sistem kepartaian atau penyampaian pendapat secara tertulis dan lisan. Yang ke-10, dasar negara iaitu arti Pancasila, hubungan Pancasila dengan kaedah-kaedah hukum, hubungan Pancasila dengan cara hidup mengatur masyarakat, sosial, ekonomi, budaya dan berbagai paham yang ada dalam masyarakat. Yang ke-11, ciri-ciri lahir dan kepribadian negara iaitu lagu kebangsaan, bahasa nasional, lambang, bendera dan sebagainya.
Poin yang terakhir adalah asas-asas umum dalam hukum tata negara. Menurut Kamus Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan asas adalah dasar, pedoman atau suatu yang menjadi pokok dasar. Asas-asas dalam hukum tata negara dapat dilihat dalam Undang-Undang Dasar, yang merupakan hukum positif dan mengatur mengenai asas-asas dan pengertian-pengertian dalam penyelenggaraan negara. Asas-asas dalam hukum tata negara antara lain: yang pertama, asas Pancasila. Pancasila merupakan falsafah bangsa dan juga ideologi yang melekat erat di dalam negara Indonesia, di mana ini memiliki arti setiap tindakan atau perbuatan, baik tindakan pemerintahan maupun perbuatan rakyat, harus sesuai dengan ajaran Pancasila. Dalam bidang hukum, Pancasila merupakan sumber hukum material, sehingga setiap isi peraturan perundang-undangan tidak boleh bertentangan dengan sila-sila yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Atas ketentuan yang ditegas di atas, maka setiap sikap, kebijakan dan tindakan perbuatan alat negara berikut seluruh rakyat harus berdasarkan dan sesuai dengan aturan hukum. Dengan demikian, semua pejabat atau alat-alat negara tidak akan bertindak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Dalam negara hukum, hukumlah yang memegang komando tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Dengan kata lain, yang memimpin dalam penyelenggaraan adalah hukum. Hal ini sesuai dengan prinsip the rule of law and not of man. Yang ketiga, asas kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam kedaulatan, di mana prinsip utama ialah persatuan dan kesatuan yang tertuang dalam suatu implementasi pada partisipasi berbangsa dan bernegara. Adapun pengertian kedaulatan adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang tertinggi pada suatu daerah atau wilayah. Kedaulatan rakyat memiliki artian di mana kekuasaan ada pada di tangan rakyat. Dengan demikian, maka dalam suatu pemerintahan melaksanakan tugasnya harus sesuai dengan keinginan masyarakat keseluruhan. Yang keempat, asas negara kesatuan. Pada dasarnya, negara kesatuan dideklarasikan pada saat menyatakan atau memproklamirkan kemerdekaan oleh para pendiri negara dengan menyatakan seluruh wilayah sebagai bagian dari satu negara. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan negara Indonesia sebagai suatu negara kesatuan yang berbentuk republik. Negara kesatuan adalah negara kekuasaan tertinggi atas semua urusan negara ada di tangan pemerintah pusat atau pemegang kekuasaan tertinggi dalam negara ialah pemerintahan pusat. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan dalam check and balance, di mana suatu proses pembagian kekuasaan untuk menghindari adanya suatu kesewenangan kekuasaan yang dilakukan oleh oknum penguasa. Adapun pembagian kekuasaan menurut teori Montesquieu ialah trial politikal, di mana suatu kekuasaan dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama ialah eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Sekian dari video pembelajaran ini, semoga teman-teman mengerti dan memahaminya, dan jangan lupa like, comment, and subscribe.